Shalom, perkenalkan nama saya Sri Lestari Gate, NIM 22011181165 dari kelas C11. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi semantik sebagai proyek ujian akhir semester mata kuliah kajian kebahasaan. Apakah semantik itu? Kata semantik berasal dari bahasa Yunani Sema yang artinya tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis bernama Michel Brel pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa: fonologi, gramatika, dan semantik. Sebuah kata, misalnya buku, terdiri atas unsur lambang bunyi NTBU, KU, dan konsep atau citra mental benda-benda yang dinamakan buku. Makna kata buku adalah konsep buku yang tersimpan dalam otak kita dilambangkan dengan kata buku. Hakikat makna. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Dalam bidang semantik, istilah yang biasa digunakan untuk tanda linguistik itu adalah lexem, yang lazim didefinisikan sebagai kata atau frase yang merupakan satuan bermakna. Sedangkan istilah kata yang lazim didefinisikan sebagai satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, yang dapat terjadi dalam morfem tunggal atau gabungan morfem, adalah istilah dalam bidang gramatika. Dalam penggunaannya, dalam penuturan yang nyata, makna kata atau lexem itu seringkali dan mungkin juga biasanya terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan juga dari acuannya. Misalnya kata buaya dalam kalimat dasar buaya ibunya sendiri ditipunya. Oleh karena itu, kita baru dapat menentukan makna sebuah kata apabila kata itu sudah berada dalam konteks kalimatnya. Makna sebuah kalimat dapat ditentukan apabila kalimat itu berada di dalam konteks wacananya atau konteks situasinya. Contoh, seorang setelah memeriksa buku lapor anaknya dan melihat angka dalam buku lapor itu banyak merah, berkata kepada anaknya dengan nada memuji, "Lapormu bagus sekali, Nak." Jenis makna. Menurut Charles 1994, makna dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria dan sudut pandang berdasarkan jenis semantiknya. Dapat dibedakan antara: yang pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Leksikal adalah bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nominal leksikon. Dengan demikian, makna leksikal dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon, bersifat lexem, atau bersifat kata. Makna gramatikal ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses aplikasi, proses edukasi dalam proses komposisi. Makna yang kedua yaitu makna referensial dan non-referensial. Bila kata-kata itu mempunyai referen, yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu, maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial. Kalau kata-kata itu tidak mempunyai referen, maka kata itu disebut kata bermakna non-referensial.
Kata meja termasuk kata yang bermakna referensial karena mempunyai referen, yaitu sejenis perabot rumah tangga yang disebut meja. Sebaliknya, kata karena tidak mempunyai referen, jadi kata karena termasuk kata yang bermakna non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif pada dasarnya sama dengan makna referensial, sebab makna denotatif lazim diberi penjelasan sebagai makna yang sesuai dengan hasil observasi menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, atau pengalaman lainnya. Sebuah kata disebut mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai nilai rasa, baik positif maupun negatif. Jika tidak memiliki nilai rasa, maka dikatakan tidak memiliki konotasi. Makna kata dan makna istilah. Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam penggunaannya, makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks kalimatnya atau konteks situasinya. Berbeda dengan kata, istilah mempunyai makna yang jelas, yang pasti, yang tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata kuda memiliki makna konseptual, sejenis binatang berkaki empat yang bisa dikendarai. Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Makna idiomatikal dan peribahasa. Idiom adalah suatu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Contoh dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna bekerja keras. Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Umpamanya peribahasa seperti anjing dengan kucing yang bermakna dikatakan ihwal dua orang yang tidak pernah akur. Makna kias. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan istilah arti kiasan digunakan sebagai oposisi dari arti sebenarnya. Oleh karena itu, semua bentuk bahasa, baik kata, frase, atau kalimat yang tidak merujuk pada arti sebenarnya, arti leksikal, arti konseptual, atau arti denotatif disebut mempunyai arti kiasan. Relasi makna disebut relasi makna. Relasi makna dapat berwujud macam-macam. Berikut ini diuraikan beberapa wujud relasi makna. Yang pertama, sinonim. Secara semantik, Verhaer 1978 mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya, kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim. Yang kedua, antonim dan oposisi. Secara semantik, Verhaer 1978 mendefinisikan antonim sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Dengan istilah oposisi, maka bisa tercakup dari konsep
konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang bersifat kontrak saja. Kata hidup dan mati mungkin bisa menjadi contoh yang berlawanan. Yang ketiga, homonim, homofoni, dan homografi. Homonim adalah relasi makna antara kata yang ditulis sama atau dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda disebut homograf. Sedangkan yang dilafalkan sama tetapi berbeda makna disebut homofon. Contoh homograf adalah kata tahu, makanan yang berhomografi dengan kata tahu, paham, sedangkan masa waktu berhomografi dengan massa jumlah besar yang mencap di satu kesatuan. Yang keempat, hiponim dan hipernimi. Hiponim adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generasis, seperti makna anggrek dalam makna bunga, makna kucing dalam makna binatang. Anggrek, mawar, dan tulip berhiponimi dengan bunga, sedangkan kucing, kambing, dan kuda berhiponimi dengan binatang. Yang kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai satuan bahasa, terutama kata, bisa juga frase, yang memiliki makna lebih dari satu. Yang keenam, ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Yang ketujuh, redundans. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Yang kedelapan, meronimi. Meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi karena relasi maknanya bersifat hierarkis namun tidak menyiratkan perlibatan searah, tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Makna asosiatif. Makna asosiatif merupakan asosiasi yang muncul dalam benak seseorang jika mendengar kata tertentu. Asosiasi ini dipengaruhi unsur-unsur psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Makna afektif. Makna afektif berkaitan dengan perasaan seseorang jika mendengar atau membaca kata tertentu. Makna etimolog. Makna etimologis berbeda dengan makna leksikal karena berkaitan dengan asal-usul kata dan perubahan makna kata dilihat dari aspek sejarah kata. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.